Alhamdulillah nasyaitan. Ya, illa man asana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mengajak kita semua untuk senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita. Begitu pula mari kita tak henti-hentinya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan membaca surah Al-Ghasyiyah yang telah kita bagi beberapa bahagian. Bahagian pertama, betapa dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, betapa perihnya siksaan neraka. Kita telah sampaikan itu, bahwa ayat kedua sampai ayat ke-7 itu hanya bercerita tentang perihnya kehidupan manusia di neraka. Kita mau mengatakan pada hakikatnya orang yang dikatakan masuk neraka adalah mereka-mereka yang kembali kepada murkanya Allah. Tiada sedetik pun kecuali hanya mendapatkan murka. Dan itu tidak berkesudahan. Sesusah-susahnya kehidupan kita di dunia ini ada ujungnya. Tapi susah selemah-lemahnya kesusahan di akhirat tidak ada sesudahnya. Tidak berkesudahan. Itu bahagian kedua. Bahagian ketiga dari surah ini yaitu ayat 8 sampai ayat ke-16 justru sebaliknya bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Sehingga dikatakan wujuhun yauma izin na'imah. Wajah manusia-manusia yang di dalam surga itu tidak pernah berhenti memancarkan sinar berseri-seri. Kenapa?
lisa'iha radiyah. Segenap perilakunya adalah sebenarnya ridha Allah. Segenap yang dilakukannya ridha Allah. Maka ia ditempatkan fi jannatin aliyah, surga yang memiliki tingkat kenikmatan tidak bisa terukur, tidak ada ukurannya. Kenikmatan di akhirat tidak ada hurufnya, tidak ada angkanya. Mau dipersentase tidak ada angkanya, tidak ada bahasanya. Mau membahasakan seperti apa, dan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Sudah begitu abadinya. Beda kesenangan dunia, seindah-indahnya kesenangan yang kita rasakan di dunia ini akan berakhir dengan waktu. Ini tidak ada akhirnya, senang terus. Dan tidak ada lagi omong kosong di dalam surga itu. La tasma'u fiha lagi. Tidak ada bahasa yang sia-sia. Ini penggambaran-penggambaran, metafor-metafor yang ada dalam surga ini pada hakikatnya melebihi daripada apa yang bisa diucapkan dalam Al-Quran. Dikatakan di situ fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air mengalir. Yang kita bayangkan indahnya mata air itu, di akhirat tidak bisa ada bayangan. Kita cuma bertanya, kenapa perumpamaannya kepada air, sungai mengalir? Ya, kita tahu bahwa yang pertama menerima Al-Quran ini adalah orang Arab. Orang Arab itu yang namanya air sungguh sangat mahal. Mahal. Sungguh sangat dirindukan. Dulu kita itu waktu kita masih mengaji di Mekah, kalau ada hujan sedikit, itu di padang luas, di padang jalanan ke Madinah itu, di perjalanan ada genangan air tergenang di tempat itu. Di situ tempat rekreasinya orang Arab. Padahal air tergenang saja itu, datang di situ kita ngumpul di situ. Saking senangnya namanya air. Dan kita itu di Timur Tengah, pada umumnya mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Sudan, mau di Irak, semua Timur Tengah umumnya. Di jalanan itu disiapkan memang air untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang jalan secara gratis untuk minum. Yang jelas bahwa metafor-metafor seperti ini adalah untuk menggugah rasa estetika kita, bagaimana menghadirkan untuk menikmati keindahan-keindahan yang tak terukur itu. Fiha sururun marfu'ah, penuh dengan istana-istana yang berkualitas. Intinya bahwa nikmat-nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang taat kepadanya, kata Rasulullah SAW, disitulah nanti akan kita menikmati nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala.
Disitulah kita akan menikmati nikmat yang tidak pernah didengar telinga manusia. Disitulah kita akan melihat, merasakan nikmat yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Itulah tadi kita katakan nikmat apa ini? Tidak ada hurufnya, tidak ada angkanya. Nah, kita kembali bertanya-tanya dari struktur ayat ini, kenapa Allah menceritakan ke penderitaan, kemudian menceritakan kebahagiaan? Ini digugah daya nalar kita untuk melakukan perbandingan. Kalau sudah ada perbandingan, kita memilih yang mana kecenderungan kita. Selalu digugah daya nalar kita oleh Allah. Ini di neraka seperti ini di surga seperti ini. Yang mana Anda mau pilih? Ya. Kembali kita mau mengatakan Allah tidak memaksa kita menjadi orang beriman. Allah tidak memaksa kita untuk menjadi orang taat. Kenapa? Karena Allah tidak mau disembah dalam keadaan terpaksa. Harus dengan keikhlasan. Nah, sekarang kita tinggal nalar kita, rasa estetika kita, dan keinginan kita mau kemana setelah kita mendapatkan berita tentang buruknya kehidupan di akhirat dan nikmatnya kehidupan di akhirat. Dengan berbagai macam variabel-variabel yang disampaikan kepada kita. Tentu kita bisa mengatakan semua manusia cenderung untuk mau menikmati ini yang kenikmatan di surga. Tapi apakah sejalan keinginan kita dengan perilaku kita? Nah, oleh karenanya itu Allah membuka jalan. Kalau Anda mau menikmati nikmat yang tak pernah terdengarkan telinga, tidak pernah terlihat mata kepala, tidak pernah terbetik di hati manusia, ini caranya. Bocor lagi soalnya Tuhan ini. Ini caranya. Apa caranya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita selalu diarahkan untuk melihat tanda. Nah, ini kan apakah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Mengapa manusia ini tidak mau mengambil pelajaran terhadap apa yang aku ciptakan, yaitu onta? Apa hubungannya onta dengan kenikmatan di surga? Kan kita berkata begitu. Ya, di penciptaan onta itu sungguh sangat banyak yang menakjubkan. Ya, yang menakjubkan, yang menggugah nalar kita untuk kembali menyadari adanya kesadaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin subuh di Bosowa ada juga diskusi, ada yang bertanya, kenapa manusia ada yang kafir, lahir umpamanya katanya begini, lahir di negara-negara yang tidak muslim dan mereka tidak kehendaki. Katakanlah Jepang, katakanlah
Rusia, katakanlah macam-macam. Nah, mereka tidak menghendaki untuk diciptakan secara kafir. Ya, saya bilang begini, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali dia membuat pernyataan dulu bahwa saya siap Islam. Nanti di dalam perjalanan hidupnya ini mereka belok. Siapa yang membelokkan? Ya dirinya sendiri. Kan tidak mampu memberdayakan seluruh potensi-potensi insannya dalam dirinya untuk menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat realitas. Betapa banyak orang-orang yang sebelumnya non-muslim masuk Islam. Ada yang masuk Islam hanya gara-gara wudhu, karena bekerja nalarnya di situ. Ada yang masuk Islam hanya karena sujud, dianalisa. Ada yang masuk Islam hanya karena matematika, masuk Islam. Daya nalarnya berfungsi, estetikanya berfungsi. Saya punya pengalaman tersendiri begini. Kita dulu kan di Timur Tengah, kalau kita mau dapat uang, masih zaman tahun 80-an, kita ke luar negeri lagi. Kalau libur, musim panas, kita ke luar negeri lagi, cari pekerjaan. Saya pernah bekerja di rumah sakit, membersih-bersihkan botol. Dan kita minta tumpangan di rumah orang yang mau menerima kita. Pada saat itu saya minta tumpangan di salah seorang bangsa Jerman di situ. Ya, menjadi pembantu. Ya, bayangkan kalau menjadi pembantu, apa yang disuruhkan kita lakukan. Ya. Suatu waktu saya, Tuan dan Nyonya, saya cuma bertiga di situ, bertiga di rumah itu. Tiba waktu makan siang, ini menunya sudah disiapkan. Saya dasar orang Timur, karena ada orang tuanya ini si Nyonya datang, saya ambil piring 4. Ambil piring 4, karena saya bilang 4 ki ini. Apa dia bilang Nyonya? Matanya membelalak melihat saya. Wah, saya baca situasi ini, perilaku saya tidak benar ini. Dasar kita kan suka terbuka begitu. Saya tanya, Nyonya marah sama saya? Saya begitu. Bilang, iya saya marah sama Anda. Bilang, kenapa? Apa salah saya? Bilang, kenapa ambil piring 1 lagi? Nah, kita cuma bertiga. Saya bilang, itu orang tuamu ada? Orang tuamu ada? Ibumu ada? Apa dia bilang Nyonya itu? Dia bilang, ini makanan, saya sudah ukur menunya, gizinya hanya untuk 3 orang. Bayangkan ekstrimnya ini Pak. Saya sudah ukur gizinya ini makanan untuk kita bertiga. Anda mau bertanggung jawab kalau kita kekurangan gizi. Coba itu. Saya bilang, Nyonya, maaf, Anda tidak jadi hidup di dunia ini seandainya tidak ada ini. Itu ibunya itu menangis Pak. Sang ibu menangis. Dia bilang, begitukah orang Indonesia? Saya bilang, tidak, bukan begitu Indonesia, yang begitu adalah Islam. Itu jawaban yang keluar dari mulut saya. Kan pertanyaannya, begitukah orang Indonesia etikanya? Saya bilang, tidak, yang begitu adalah Islam. Saya Muslim, saya orang Islam. Hanya gara-gara itu Pak, ibu ini masuk Islam. Coba. Karena bekerja itu estetikanya, bekerja nalarnya, bekerja seluruh potensi pada dirinya bekerja.
Oh seperti inikah menemukan jati dirinya orang. Orang yang tidak masuk Islam pada hakikatnya itu dia tidak menemukan jati dirinya. Itu. Seperti itu. Jadi Allah memberikan kita ini suatu gugahan untuk menggunakan daya nalar kita. Makanya Allah menggunakan kata afala yanzuruna ilal kaifa. Bagaimana caranya Allah menciptakan itu onta? Pertanyaan berikutnya, kenapa onta yang dijadikan contoh? Padahal banyak makhluk-makhluk binatang lain. Ya, karena onta lah yang bersahabat dengan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak mungkin mau diambil contoh bagaimana diciptakan itu anoa. Nah, tambah bingung orang Arab kalau dibilang, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah menciptakan anoa? Nah, tidak ada anoa di situ. Jadi ajakan Allah tidak realistis, tapi karena Allah mengatakan ibil, onta, ini sangat-sangat rasional dan sangat-sangat realistis ajakan Allah ini. Jadi yang dipertanyakan, yang diangkat pertanyaan dalam ayat ini adalah penciptaan onta. Tentu karena onta adalah sesuai dengan muktadal halnya, keadaan pada saat itu. Ada apakah kelebihan-kelebihan dalam onta itu? Kita lihat onta itu, Pak, dari sisi fisiknya saja dulu, dari sisi fisiknya, posisi matanya itu sangat ideal. Terletak di kepala, agak di belakang sedikit. Seharusnya kan mata di depan. Tapi kenapa onta matanya agak ke belakang sedikit dari kepalanya itu? Ada apa itu? Kemudian bulu matanya onta itu terdiri dari 2 lapis. Yang di luar itu kasar, yang di dalam halus. Untuk apa itu? Karena ini makhluk padang pasir. Makhluk padang pasir, debu berterbangan kemana-mana. Jadi kalau tidak dibuatkan penangkis debu seperti ini, atau mata diposisikan di depan, jangan-jangan nanti penuh dengan debu. Begitu elegannya, begitu rapinya, begitu indahnya. Nah, sekarang seperti apa bekerja estetika kita, seperti apa bekerja nalar kita melihat realitas seperti ini. Untuk apa itu? Ya, matanya supaya tidak cepat penuh dengan debu. Di Timur Tengah itu, Pak, saya punya pengalaman. Kita tidur itu bukan di dalam kamar. Kita tidur itu di pekarangan rumah. Tidur di pekarangan rumah. Apalagi kalau musim panas, kita tidur di pekarangan rumah. Nah kalau bangun pagi itu penuh dengan debu. Jadi tidur itu memang kita tutup itu selimut. Nah, kalau tidak begitu maka seluruh lubang-lubang kita ini penuh dengan debu. Allah menciptakan unta yang sering dipakai orang Arab untuk transportasi kemana-mana, dijaga oleh Allah dengan cara seperti ini. Kembali lagi
Tergugahkah rasa estetika kita melihat kata-kata kaifa, bagaimana Allah mencipta? Kasih bekerjalah estetika kita untuk mencapai nikmat yang tak ada angkanya tadi itu. Apalagi lubang hidungnya onta itu dan lubang telinganya dikelilingi dengan rambut. Coba nanti kalau ada yang ke Mekah, perhatikan itu telinganya onta itu penuh itu rambut, bulu di situ, dan hidungnya penuh. Karena ini makhluk padang pasir, makhluk padang pasir. Bandingkan dengan umpamanya binatang-binatang yang ada di sini, sapi. Karena banyak mereka dimanfaatkan oleh orang Arab bertransportasi kemana-mana. Maka Allah ciptakan makhluk yang bisa menutupi kebutuhan orang Arab pada saat itu. Ya, tujuannya rambut bulu itu adalah untuk melindungi hidung, telinga, supaya aman dari pasir. Dan satu-satunya binatang yang dapat menutup adalah ketika angin kencang, onta itu. Onta. Apalagi yang kita lihat pada onta ini. Karena kita disuruh oleh Allah, kaifa, bagaimana? Itu kaifa kamu mencari buah nalar. Telapak kakinya onta itu sangat lebar. Sangat lebar. Perhatikan onta itu telapak kakinya lebar. Kenapa dilebarkan seperti itu? Tidak seperti kambing yang lancip begitu. Ya karena dia ini mau berjalan di padang pasir. Supaya bisa tertahan, tidak tenggelam kakinya di situ. Tenggelam. Dan di dalam ronggahnya itu onta, ada persiapan makanan dan minuman bisa bertahan 1 bulan. Onta bisa tidak makan dalam 1 bulan. Onta bisa bertahan tidak minum selama 1 bulan. Kenapa? Ada persiapan disimpan oleh Allah di dalam ronggahnya itu onta. Kenapa diciptakan begitu? Karena di sana kurang air. Kehidupan ini saling berkait antara satu dengan yang lain. Oh, ternyata ada keterkaitannya dengan daerah gersang, dengan binatang seperti ini. Makanya Allah ambil contoh. Kaifa khulika. Bagaimana Allah menciptakan binatang seperti itu. Dan daging onta itu amat sangat tebal. Sangat tebal. Dan di bawah dadahnya itu ada bantalan-bantalan yang keras. Itu makanya itu onta kalau duduk itu dulu yang dihasilkan baru duduk rapi. Ya. Untuk menahan dingin, dan untuk bertahan pada saat dia harus duduk itu. Dan dalam ilmu yang disampaikan oleh Muhammad Ra'atib An-Nabalusi, dia seorang ahli dari apa namanya ini, dari Suriah. Dia telah meneliti bahwa persendian onta itu
dapat duduk di atas tanah yang amat sangat panas dan tahan. Daerah panas. Jadi memang kemampuan onta ini sungguh amat sangat luar biasa. Itu keadaan kita katakan mampu bertahan tidak minum selama 1 bulan. Karena memang diciptakan baginya ada penampungan air dalam dirinya. Dan tidak pernah itu kita melihat ada onta berkeringat. Nah, sebesar-besarnya pekerjaan onta itu tidak pernah ada katakan ada keringat onta. Nah, ada. Apakah kekurangan air? Bukan kekurangan, ada persiapan air di dalam rongganya untuk penghematan air itu. Kenapa Allah bisa menciptakan seperti ini? Seperti apakah estetika kita tidak mau bekerja melihat realitas-realitas seperti ini? Itu tadi kita katakan mampu tidak makan selama 1 bulan. Dan di mulutnya onta itu Allah ciptakan yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang lain, yang mampu makan benda-benda keras, benda yang berduri, benda-benda kering. Dan karena memang di mulutnya onta itu ada semacam daya pelunak. Allah menciptakan daya pelunak di bibir, di mulutnya onta itu. Jadi sekeras apapun makanannya itu, dia akan melunak. Nah, ini banyak perumpamaan seperti ini. Nyamuk saja itu, berapa giginya nyamuk yang kita... Nyamuk itu memiliki gigi 48. Ya. 48 gitu giginya nyamuk itu. Dan itu yang menancap masuk itu ada 2 pisau. Ada 2 pisau di bibirnya nyamuk itu yang membedah, baru masuk itu jarum. Coba baca kayak itu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberi contoh makhluk yang terkecil sekalipun, nyamuk. Tapi orang kafir berkata, untuk apa Allah ciptakan begini? Artinya apa? Berhenti nalarnya, berhenti estetikanya, berhenti spiritualitasnya bekerja. Kafir nih. Nah, kita masih mengutip pendapatnya Muhammad Ratib An-Nabalusi tentang onta. Karena ini yang diciptakan oleh Allah. Pencernaan di dalam diri onta itu diciptakan 4 rongga. Tempat menyimpan makanan untuk persiapan selama 1 bulan. Kembali kita katakan bahwa onta tidak pernah berkeringat. Masih banyak keistimewaan onta ini. Nah, sekarang tinggal kita tanya diri kita, seperti apa kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Adakah tergugah rasionalitas kita? Adakah tergugah estetika kita? Adakah tergugah kesadaran kita untuk kembali melihat secara kodrawi, kodrat manusia seperti ini adanya? Jangan buta dalam kehidupan ini. Jangan buta dalam kehidupan ini.
Musa alaihissalam ketika meminta untuk melihat Allah, apa yang diperlihatkan? Gunung. Nah, seperti apakah kita melihat tanda-tanda semua itu? Dalam ilmu semiotik itu, setiap ada tanda, pasti ada yang ditandai. Itu rumusnya semiotika itu. Setiap ada tanda, pasti ada yang ditandai. Dan semua yang ada ini adalah tanda-tanda. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, tanda. Saya mau kembali mengatakan, kalau kesadaran kita hanya berhenti kepada tanda, maka tidak ada bedanya kesadaran kita dengan iblis, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Jadi kemarin subuh juga saya ambilkan contoh. Kalau kesadaran kita hanya berhenti kepada melihat nyonya di rumah sebagai istri tok saja, kadang kita akan melakukan sebuah kesalahan. Padahal ini sudah betul, ini sudah istri kita ini. Tapi kalau kesadaran kita hanya melihat nyonya di rumah sebagai istri tok saja, yakin dan percaya pada suatu saat kita akan melakukan kesalahan terhadap beliau-beliau itu. Karena ada atribut yang kita miliki. Saya kan suaminya. Itu begitu muncul kata suaminya, seperti melihat ada lebih dibanding dia. Tidak bisakah kita melihat mereka-mereka itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah? Begitu juga sebaliknya. Kalau si istri hanya melihat atribut lelakinya sebagai suami tok saja, yakin dan percaya suatu waktu, suatu saat dia akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari Allah. Saya sudah mau mengulangi, pernah dulu saya mengatakan begini, tidak usah terlalu banyak kita lakukan dalam berinteraksi dengan di luar daripada diri kita. Berperilakulah layaknya ayat-ayat Allah. Berperilaku. Yang kedua, perlakukanlah mereka di luar diri Anda, termasuk diri Anda, layaknya ayat-ayat Allah. Titik. Kalau itu dilakukan, aman dunia persilatan itu. Seperti apapun hebohnya, aman. Tidak usah terlalu banyak. Berperilakulah layaknya ayat-ayat Allah. Karena memang kita ayat Allah. Perlakukanlah segala yang ada ini dengan layaknya ayat-ayat Allah, karena mereka juga ayat-ayat Allah. Barulah kita mampu menjawab dalam afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Begitu cara memandang. Kan Ali pernah berkata, kalau ada orang memandang tapi tidak ada ibrah di dalamnya, itu namanya makita taruh minasa. Makita taruh, memandang yang tak putus-putusnya, tidak tahu apa. Hampa, pandangan hampa. Pandangan hampa. Inilah tuntunan Allah. Tuntunan Allah mengatakan bahwa kalau mau mencapai nikmat yang sempurna seperti itu, yang tidak pernah terbetik di hati manusia, inilah caranya. Inilah caranya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ini bisa ditinggikan tanpa tiang? Dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Langit ini ditinggikan tanpa tiang.
Bagaimana caranya? Kenapa tidak jatuh? Mungkin ada yang berkata, ya karena mungkin zonanya di situ sudah. Ya, siapa yang menciptakan zona itu? Kemudian wa idal jibali kaifa musibat. Coba perhatikan gunung, mudah-mudahan ada ahli apa namanya itu yang membidangi ini. Alam seperti ini. Gunung itu, Pak, gunung itu yang kelihatan cuma sepertiga. Gunung itu yang kelihatan cuma sepertiga. Yang tertancap di dalam bumi itu adalah 2/3. 2/3. Jadi yang kita lihat itu untuk apa itu? Untuk menjaga tidak goncang bumi ini. Bayangkan seandainya itu paku-paku bumi itu, Al-Quran berkata begitu. Ini saja matahari Pak. Berapa derajat matahari panasnya itu? Berapa watt ini matahari? Kita hangus, tapi dibuatkan awan untuk pendingin, ada AC terus itu. Makanya diciptakan langit, 7 lapis langit. Untuk menapis panas pertama, panas kedua, panas ketiga, baru bisa sampai ke. Kalau tidak hangus ki. Oh itu wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah juga kau memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan? Kalau Imam Ghazali berkata begini, tidak pernahkah kita ini manusia belajar terhadap sabarnya itu bumi? Bagaimana sabarnya bumi? Mau kotoran apapun di atasnya, ikhlas menerimanya. Mau seperti apapun perlakuannya, manusia di atas bumi ini tidak pernah keberatan. Tidak pernah keberatan. Seperti apapun kejahatan yang bumi tidak pernah keberatan. Nah, inilah yang dibuka oleh Allah kepada kita. Sebenarnya kalau mau belajar, lihatlah itu. Untuk mencapai nikmat di akhirat yang tak berkesudahan itu. Dan memang banyak ajakan-ajakan Allah di dalam Al-Quran untuk menggugah potensi-potensi dalam diri kita manusia. Seperti ayat begitu, alam tara ila rabbik kaifa madzil. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana Allah membantangkan bayang-bayangan? Ini kan bayangan-bayangan ini semua. Kalau ini kan ada sinar. Ada bayangan. Kita cuma sadar di bayangan, tapi tidak menyadari siapa yang dibayangi itu. Tanda. Kita selalu sadar saja pada tanda. Kalau kita hanya melihat anak, kembali lagi, kalau kita hanya melihat anak kita sebagai anak tok saja, kita suatu waktu kita akan memperlakukan anak itu secara tidak wajar. Baik perkataan, apapun perilaku. Karena masyarakat anakku ji. Coba lihatlah sebagai ayat-ayat Allah. Nah, di ayat lain itu disinggung. Allah menyinggung orang-orang yang tidak mampu berpikir seperti itu sebagai orang-orang penentang. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang bolak-balik di depan mata mereka, di langit dan di bumi, tapi mereka menentangnya.
Dan jangan-jangan kita juga masuk penentang ini kalau begini, kalau tidak menghadirkan kesadaran kita itu. Makanya Allah mengatakan, lobetin, atau ini isyarat untuk supaya kita sudahi dulu lagi. Ya, ya, saya kira nanti kita sambung lagi, masih ada waktu. Ini tidak ada juga guna-gunanya kita tidak dengar. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.